Ya. Shalom, bertemu kembali di dalam mimbar gereja GBI Galilea. Semua sehat, semua semangat, dan perhatikan firman Tuhan. Sekalipun kita berpisah, secara fisik berjauhan, tetapi secara rohani kita disatukan oleh kasih, yaitu kasih Kristus. Hari ini kita akan melihat, menguji tentang kasih. Kasih yang teruji. Dalam Yohanes pasal yang ke-21, ayat 15 sampai dengan 19, saudara bisa baca secara lengkap. Saya ingin membaca ayat yang ke-15. Gembalakanlah domba-dombaku. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Pertemuan Tuhan Yesus bersama dengan murid-muridnya di tepi Danau Galilea ingin menegaskan, ingin mengetahui sejauh mana kasih mereka kepada Tuhan. Apakah mereka masih mengasihi? Apakah mereka ragu-ragu? Dan apakah mereka meninggalkan Tuhan? Kasih mereka diuji. Pertama adalah kepada Petrus, murid yang paling tua, paling senior. Yang pertama dipanggil oleh Tuhan menjadi muridnya. Ia seorang murid yang sederhana, yang lugu, yang bijak, tidak pandai, tetapi baik hati. Tetapi kita melihat bahwa Petrus mempunyai sifat yang mudah berubah. Ibarat punya 1001 watak yang berbeda di dalam dirinya. Sesaat tampil gagah berani, menepuk dada dan membela Tuhan di saat Tuhan menghadapi kesulitan. Ia mengatakan, siapa yang berani melawan Tuhan, akulah pembelanya, dan pedanglah yang menjadi senjataku. Bahkan dia berani melawan imam besar bersama dengan pengikut-pengikutnya. Ia membela kepada Tuhan Yesus. Dan ia membuktikan dengan memotong telinga Malkus sesaat mereka keluar dari Taman Getsemani. Tetapi sesaat lagi berubah 180 derajat menjadi pengecut, memalukan. Dalam waktu yang singkat, 3 kali dia menyangkali Tuhan. Dalam semalam. Sesaat lagi dia sadar bahwa ia bersalah. Ia ingat kata-kata Tuhan bahwa ia akan dijadikan batu karang bagi jemaatnya. Ia diberi kuasa mujizat, mengusir roh, menyembuhkan orang sakit. Ia ingat betul waktu Tuhan bertanya, "Menurut engkau Petrus, siapakah aku ini?" Dan Petrus menjawab sangat meyakinkan, "Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup." Dalam Matius 16 ayat yang ke-16. Ada pertanyaan lain yang akan menjadi ujian bagi Petrus. Yang tertulis di dalam Yohanes 21 ayat 15 sampai dengan 19 tadi. "Petrus, apakah engkau mengasihi aku?" Petrus menjawab, "Engkau tahu Tuhan, bahwa aku mengasihi engkau." Lalu Tuhan mengatakan, "Gembalakanlah domba-dombaku." Untuk meyakinkan, Tuhan bertanya sampai 3 kali. Melalui pertanyaan-pertanyaan ini,
Di sini kita belajar tentang kehidupan ini. Banyak orang hanya semakin tua, tetapi tidak dewasa di dalam kehidupan rohaniannya. Seharusnya makin tua, makin dewasa kehidupan rohaninya. Dan inilah yang menjadi pesan selanjutnya bagi kita semua. Siapa sebetulnya kita ini? Yang pertama kita ketahui bahwa kita adalah gereja. Kita adalah gereja. Tubuh Kristus yang rohani dan yang harus tangguh, kuat, dan kokoh. Pengertian gereja ada 3. Yang pertama adalah menyangkut organisasi. Yang kedua adalah gedung gereja. Yang ketiga adalah organisme yang hidup, yaitu tubuh kita, yang di dalamnya ada hati. Dan hati inilah yang kemudian disebut sebagai bait Roh Kudus. 1 Korintus 6 ayat 19 sampai 20. Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan kamu bukan milik sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar oleh darah Yesus di atas kayu salib. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Ada ukuran gereja yang rohani dan yang tangguh. Apa itu ukurannya? Ada yang beranggapan bahwa organisasi gerejaku itulah yang terbaik. Rapih, bersih, dan tertib, teratur dengan baik. Tetapi ada juga yang mengatakan gedung gerejaku yang paling megah, paling besar, anggotanya banyak, suasana ibadahnya meriah, lampu sorot bergerapan di mana-mana, selayaknya seperti keadaan sorga. Tetapi juga ada yang berkata bahwa gerejaku adalah gereja yang top rohaninya. Khotbahnya menggigit, roh bekerja, dan banyak orang yang berbicara lidah asing. Ada lagi yang mengatakan pendetaku hebat. Ia bisa turun naik ke sorga dan neraka dan kembali lagi ke dunia. Tetapi juga ada yang mengatakan gerejaku adalah gereja yang bagus. Karena pendetanya adalah teolog-teolog yang terkenal. Tata ibadahnya, liturginya, semua orisinil. Kalau gereja yang lain tidak seperti gereja kita. Lalu mulai mengecilkan gereja yang lain. Gerejanya kecil, gerejanya korupsi, gerejanya tidak ada roh Tuhan. Kemudian gerejanya, pendetanya mata duitan, dan lain sebagainya. Akhirnya terjadi sindir menyindir sampai viral di dalam medsos. Saudara-saudara, apakah ini hal yang baik? Ya, walau alam lebih banyak mudaratnya daripada manfaatnya. Prihatin memang kalau hamba-hamba Tuhan sampai bertengkar. Tetapi ternyata bahwa yang apabila kita renungkan, segala hal yang diributkan adalah berorientasi kepada fisik semata, duniawi semata. Lalu gereja yang punya kerohanian yang sejati adalah yang bagaimana? Kita tahu gereja yang rohani adalah gereja tubuh kita. Tubuh rohani kita. Tubuh yang bagaimana? Tubuh yang memiliki kasih. Kasih Kristus yang sejati. Karena hati kita ini
adalah bait Roh Kudus. Kasih kita harus terus bertambah dewasa, menuju kepada kasih yang sempurna. Lalu pertanyaannya kita ulang. Kasih itu apa? Dalam 1 Korintus 13 ayat 4 sampai dengan 7. Secara singkat kita katakan bahwa kasih itu dapat mengontrol diri. Tidak emosi, lemah lembut, murah hati, bisa menghargai orang lain, dan lain sebagainya. Nah, inilah ujian kasih yang dinyatakan kepada Petrus, yang juga nanti harus ditanyakan kepada kita secara pribadi. Petrus ditanya ulang, apakah engkau mengasihi aku? Petrus menjawab, Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Tuhan mengatakan, gembalakanlah domba-dombaku. Petrus mantap. Jawabannya, lulus hasilnya. Maka Tuhan melengkapi tugas-tugas kepada Petrus dengan kuasa Roh Kudus. Sebab tanpa kuasa Roh Tuhan, itu hanya ilmu yang dapat kita terima. Tuhan jadikan dia batu karang bagi jemaatnya yang nanti akan bertumbuh. Dan Petrus diberikan kunci kerajaan Allah. Dan Allah maut tidak akan menguasainya. Ternyata hebat. Sekali berkhotbah, 3.000 orang bertobat. Dalam waktu yang singkat, 5.000 orang jemaat baru bertambah-tambah. Dan itu menjadi tanggung jawab Petrus sebagai batu karang yang kokoh. Mujizat mengiringi perjalanannya. Orang yang sakit sembuh, mengusir setan, dan mujizat terjadi di dalam pelayanannya. Sampai mati, Petrus tetap setia mengasihi Tuhan. Dan kematiannya lain dari yang lain. Dia mati disalib dan menjadi martir bagi Tuhan Yesus Kristus. Sekarang mari kita uji kasih kita kepada Tuhan. Kalau Tuhan bertanya kepada saudara, apakah engkau mengasihi aku? Tentu jawab saudara, Tuhan, engkau tahu aku mengasihi engkau. Kemudian Tuhan berkata, aku punya domba-domba yang kukasihi. Maukah engkau gembalakan domba-dombaku itu? Barangkali saudara terkejut. Saudara akan menjawab, saya kan bukan pendeta. Saya kan bukan gembala. Saya kan bukan evangelis. Dan bermacam-macam jawaban yang keluar dari hati. Tetapi Tuhan tidak ingin mendengar jawaban semacam itu. Tuhan ingin mendengar jawaban yang sama. Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Artinya, bukan hanya kata-kata, tetapi bukti kasih yang harus ditunjukkan kepada Tuhan. Dengan mengasihi domba-dombanya. Lalu domba-dombanya itu siapa? Yaitu semua orang yang telah menjadi orang percaya. Di sekitar kita ada suami, ada istri, ada anak, ada menantu, ada cucu, ada keponakan, ada teman-teman, ada tetangga, dan semua orang yang kita temui. Itulah orang-orang yang harus kita gembalakan. Kita harus menjadi pemimpin dari gereja. Kita harus menjadi pemimpin bagi diri kita sendiri. Kita harus menjadi pemimpin untuk orang lain. Kalau pengakuan kasih kita ini belum sempurna, misalnya saudara belum bisa menjadi orang yang sabar, saudara belum bisa menjadi orang yang murah hati, saudara masih sombong, saudara masih cemburu, maka jangan lelah. Terus belajar menuju kepada kesempurnaan dan Tuhan Yesus akan memberikan pertolongan.
Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa dan kita berterima kasih kepada Tuhan. Terima kasih Bapa buat firman-Mu yang singkat. Mari Tuhan Kau berbicara sendiri secara langsung kepada tiap-tiap domba-domba-Mu, tiap anak-anak-Mu yang dididik oleh Tuhan menjadi semakin hari semakin dewasa di dalam Tuhan. Pakai mereka semua menjadi alat-Mu yang hidup supaya mereka menjadi berkat bagi banyak orang. Tidak kami lupakan Tuhan, selalu kami sisipkan untuk persoalan bangsa kami yang sedang menghadapi masalah virus corona. Kami percaya Engkau campur tangan, memberikan pertolongan kepada semua para dokter, para perawat, negara dan bangsa untuk mengatasinya. Kami percaya, kami menang sebab Tuhan ada di pihak kami. Terima kasih Bapa, firman-Mu yang telah kami dengar bersama-sama. Kini kami mohon berkat-Mu turun ke atas kami semua agar kami boleh pulang berada di rumah di dalam sukacita. Saudara-saudaraku yang kasih, terimalah berkat dari Bapa Surgawi, kasih dan sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dalam Roh Kudus menyertai saudara-saudara dari sekarang ini sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Haleluya. Amin. Salam. Puji Tuhan.